Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca bagian yang akhir dari buku ini, yaitu zakat piutang. Dan satu lagi adalah, bolehkah menjadikan pembebasan utang sebagai pengganti dari zakat? Kita akan baca yang pertama adalah zakat piutang. Yang dimaksud dengan piutang adalah harta kita yang berada di tangan orang lain. Kami ulang, yang dimaksud dengan piutang adalah harta kita yang berada di tempat orang lain. Sehingga zakat piutang adalah zakat untuk harta yang kita miliki, namun ada di tangan orang lain. Piutang kita di tangan orang lain bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah piutang yang dibawa oleh orang yang mampu dan tidak dikenal suka menghindar ketika ditagih, sehingga bisa kita tagih kapanpun saat kita membutuhkan. Piutang seperti ini kita sebut dengan piutang lunak. Dan satu lagi tambahannya, orang yang berutang itu bukan orang yang tidak mungkin dibawa ke pengadilan. Kalau dia tidak mungkin dibawa ke pengadilan seperti orang tua atau aparat, maka tidak masuk dalam kategori ini. Sehingga di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang mampu. Yang kedua, tidak dikenal suka menghindar. Dan yang ketiga, bukan orang tua yang memberikan utang, dan bukan pula aparat yang itu tidak memungkinkan untuk dibawa ke pengadilan. Atau bahasa lainnya, piutang lunak adalah piutang yang dibawa oleh mali'un. Oleh mali, istilah mali dulu sudah pernah kita bahas ya. Piutang yang dibawa oleh mali. Dan kriteria mali ada 3. Yang pertama, dia mampu secara ekonomi. Yang kedua, tidak dikenal suka menghindar. Dan yang ketiga, dan ini adalah tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang ketiga adalah bukan orang yang tidak mungkin dibawa ke pengadilan. Jika dia tidak mungkin ditagih, dalam arti tidak mungkin ketika dia ditagih, kemudian nggak bisa ditagih dan tidak bisa dibawa ke pengadilan, maka tidak masuk dalam kategori mali. Dan anak tidak mungkin dia membawa orang tuanya ke pengadilan, sebagaimana rakyat tidak mungkin membawa aparat ke pengadilan. Karena itu, jika yang membawa utang adalah orang tuanya atau aparat, maka tidak masuk dalam kategori mali. Kemudian yang ketiga, kemudian yang kedua adalah piutang yang dibawa oleh orang yang tidak mampu, atau dia dikenal suka menghindar ketika ditagih. Kita sebut piutang semacam ini dengan piutang macet. Kriterianya dibawa oleh orang yang tidak mampu. Yang kedua, dia terkenal suka menghindar. Salah satu dari 2 hal ini, jika ada pada diri orang tersebut dan dia membawa harta kita, maka status harta yang dibawa itu adalah piutang macet. Baik. Para ulama membedakan 2 hal ini karena hukumnya berbeda. Perlakuan antara piutang lunak dengan piutang macet itu berbeda. Kita akan baca yang pertama, piutang lunak. Ulama berbeda pendapat mengenai zakat untuk piutang lunak. Apakah harus dizakati ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan
semua harta kita yang dibawa orang lain tidak wajib dizakati. Karena kita tidak bisa memanfaatkannya. Baik itu piutang lancar maupun piutang macet maupun piutang lunak. Pokoknya semua harta yang tidak sedang kita pegang tidak wajib kita zakati. Apalagi karena kita tidak bisa memanfaatkannya, apalagi mengembangkannya. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Umar, pendapat Aisyah, dan pendapat Ikrimah. Beliau adalah ulama tabi'in, mantan budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian pendapat yang kedua, piutang lunak tetap wajib dizakati. Karena hakikatnya harta ini adalah miliknya. Hanya saja berada di tangan orang lain. Dan dia bisa mengambil ketika dia memerlukannya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahwa piutang lunak tetap wajib dizakati. Karena hakikatnya dia bisa mengambil sewaktu-waktu. Dia bisa menagih sewaktu-waktu sehingga terhitung sebagai properti bagi muzaki. Karena itu muzaki yang harus menghitungnya sebagai komponen zakat. Dalam ensiklopedia fikih diberikan rincian sebagai berikut. Faddainul hal al-marjuul ada huwa ma kana ala mukirrin bihi badilin lahu. Piutang lunak yang mudah ditagih adalah piutang yang dibawa oleh mukirrin bihi, oleh orang yang mengakui keberadaan utang itu. Sehingga dia tidak menghindar, apalagi mengingkari. Badilin lahu, dan dia punya kemampuan untuk melunasinya. Wa fihi aqwalun, dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai teknis zakatnya. Famadhabul Hanafiyah wal Hanabilah wa huwa qaulus Tsawri. Pendapat Hanafiyah, Hambali, dan ini pendapat Ats-Tsawri, Sufyan Ats-Tsawri, anna zakatahu tajibu ala sahibihi kull amin. Bahwasanya zakatnya itu menjadi kewajiban bagi pemiliknya kull amin, setiap tahun. Meskipun harta itu tidak sedang dia pegang, ada di tangan orang lain. Tapi setiap tahun dia zakati. Li'annahu malun mamlukun lahu. Karena ini adalah harta miliknya. Illa annahu la yajibu alaihi ikhrajuz zakati minhu ma lam yaqbidhu. Hanya saja dia tidak wajib untuk mengeluarkannya sebelum dia ambil, sebelum dia terima. Fa in qabadahu zakahu likulli ma madha minas sinin. Kalau dia sudah memegangnya, dia sudah menerimanya, maka dizakati likulli ma madha minas sinin, ya, selama tahun yang telah dia lewati. Jadi di semua tahun yang dilewati. Misalnya, uang ini tertahan di tempatnya si A berapa lama? Selama 3 tahun. Berarti nanti 2,5% kali 3. Kali nominal uang tersebut. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Hambali, dan pendapat Ats-Tsawri, Sufyan Ats-Tsawri. Baik. Wa qala al-Malikiyah. Sementara menurut Malikiyah, yuzakka li haulin min aslihi li sanatin wahidah inda qabdihi walau aqama indal madin sinin. Menurut Malikiyah, zakatnya dikeluarkan sekali saat menerimanya. Lisanatin wahidah, untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun, sehingga maksudnya lisanatin wahidah adalah untuk 1 tahun terakhir, sehingga dia dikeluarkan sekali. Inda qabdihi, ketika dia menerimanya. Walau aqama indal madin sinin. Meskipun utang itu dibawa oleh debitur selama bertahun-tahun. Meskipun dibawa selama 3 tahun, 4 tahun,
Nanti ketika menerima, maka cukup dizakati sekali. Ini pendapat Malikiyah. Yang ketiga, wa madhhabus Syafi'i fil Azhar wa Hammad bin Abi Sulaiman wa Ishaq wa Abi Ubaid. Sementara pendapat Imam Syafi'i menurut riwayat yang lebih zahir. Jadi ada riwayat yang lebih zahir dalam arti ini lebih dekat kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Dan ada riwayat yang lain namun kurang zahir. Artinya secara validitas tidak lebih kuat dibandingkan yang pertama. Dan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, pendapat Ishaq dan Abu Ubaid, penulis kitab Al-Amwal. Ya. Annahu yajibu ikhraju zakatid dain al-marju'ul ada fi nihayati kulli haulin. Wajib untuk mengeluarkan zakat utang yang diharapkan bisa dilunasi, utang lunak. Saya ulang ya, wajib mengeluarkan zakat piutang yang statusnya lunak, memungkinkan untuk dilunasi, fi nihayati kulli haulin, di setiap penghujung haul. Kal malil ladzi huwa biyadihi, sebagaimana harta yang dia bawa. Li'annahu qadirun ala akhdhihi, karena dia bisa mengambilnya, wat tasarrufu fihi, dan bisa memanfaatkannya. Baik. Sehingga dalam hal ini ada 3 pendapat ulama mengenai teknis pembayaran zakat piutang lunak. Mengenai teknis pembayaran zakat piutang lunak. Ada berapa pendapat? 3. Yang pertama apa tadi? Dizakati saat menerima. Sehingga selama dia belum menerima piutang itu, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Baik. Dan untuk pendapat yang pertama ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah dizakati untuk semua tahun. Semua tahun selama belum diterima. Sehingga perhitungannya berapa tahun harta itu ada di tangan orang lain dikalikan 2,5% kalikan nominal uangnya. Misalnya piutang itu mengendap semua tahun masa pengendapan harta, semua tahun masa piutang aja ya. Mungkin lebih tepatnya semua tahun masa piutang. Semua tahun masa piutang. Sehingga misalnya dia menjadi piutang selama 30 tahun kesudahannya. Selama 5 tahun. Maka nanti 5 kali 2,5% kali nominal zakat. Dan ini pendapat Hanafiyah, Hambali, dan Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, dizakati sekali saat menerima. Dan ini pendapat Malikiyah. Kemudian kondisi yang kedua adalah dizakati sebelum menerima. Sehingga meskipun belum ditagih, tetap dizakati setiap tahun. Setiap tahun. Statusnya sama sebagaimana harta yang ada di tangan. Sebagaimana harta yang ada di tangan. Sehingga dia dihitung sebagai komponen zakat setiap kali pembayaran zakat. Maka, dan ini adalah pendapat Syafi'iyah menurut riwayat yang lebih zahir. Dan pendapat beberapa ulama seperti Hammad bin Sulaiman, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, dan yang lainnya. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, berarti teknis zakatnya adalah komponen zakat di situ tabungan
plus piutang lunak. Ini kalau kita mengacu kepada pendapat yang ketiga. Piutang lunak ditambahkan sebagai salah satu komponen zakat. Baik. Kemudian ini dikalikan 2,5%. Udah, kita lanjutkan. Sehingga dalam hal ini ada 3 pendapat dan saya tidak memberikan tarjih. Pendapat mana yang perlu kita ambil. Kalau misalnya Anda sependapat dengan ulama Syafi'iyah, sependapat dengan Imam Syafi'i dan beberapa ulama Syafi'iyah, Hamad bin Abi Sulaiman, Ishaq bin Rahuya dan yang lainnya, Anda bisa menggunakan teknis perhitungan ini, di mana komponen zakat yang dihitung adalah tabungan plus piutang lunak, dikalikan 2,5%. Baik. Berikutnya kita beralih untuk zakat piutang macet. Tergolong sebagai piutang macet ketika piutang itu dipegang oleh orang yang tidak mampu bayar, atau dia mengingkari utangnya, atau suka menghindar ketika ditagih. Salah satu dari 3 sifat ini. Nggak mampu, kemudian suka menghindar ketika ditagih, apalagi sampai pada tingkatan mengingkari. Dia menyatakan, saya tidak punya utang. Padahal Anda yakin dia punya utang. Baik. Ulama berbeda pendapat terkait zakat piutang yang susah untuk ditagih. Madhabul Hanafiyah fihi wa huwa qawlu Qatadah wa Ishaq wa Abi Thawr. Menurut pendapat Hanafiyah, dan ini merupakan pendapat Qatadah, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qaulun lisyafi'i. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Annahu la zakata fihi. Gak ada kewajiban zakat. Li'adami tamamil milki. Karena statusnya bukan kepemilikan yang sempurna. Karena bukan kepemilikan yang sempurna. Dan salah satu di antara syarat zakat adalah tamamul milki. Bagian dari syarat zakat, salah satunya adalah kepemilikan yang sempurna. Milkut tam. Al-milku tam. Atau tamamul milki. Kepemilikan yang sempurna. Jika dia belum menjadi kepemilikan yang sempurna, maka tidak wajib dizakati. Li'annahu ghairu maqdurin 'alal intifa'. Karena harta seperti ini tidak bisa dimanfaatkan. Anda punya harta dipegang oleh orang yang ketika ditagih menghilang, atau sulit untuk ditagih, atau dia nggak mampu, mau diapain lagi? Sehingga dia ghairu maqdurin 'alal intifa'. Pemiliknya tidak mampu memanfaatkan harta itu. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, penulis kitab Al-Amwal. Dan bukunya Abu Ubaid ini cukup banyak dijadikan sebagai rujukan dalam kajian fikih muamalah, fikih zakat, dan yang lainnya. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, wa huwal adhar, dan itu yang lebih zahir. Annahu yuzakki idza qabadahu lima madha minas sinin. Harta seperti ini wajib dizakati ketika diterima di sepanjang rentang utang di semua tahun yang telah berlalu. Sehingga misalnya ada orang yang membawa harta kita selama 5 tahun, 6 tahun, ditagih, tidak pernah bayar, ya, ditelepon, tidak pernah diangkat, di WA, centang 1, didatangi ke rumahnya, sudah pindah kontrakan. Akhirnya kita putus asa. Ya, sudahlah, dibayar, alhamdulillah, nggak dibayar, ya, wallahu a'lam. Karena kita putus asa, kita biarkan. Ternyata orangnya tobat. Lalu dia mau mengembalikan. Setelah 5-6 tahun, mau dia kembalikan. Kemudian kita menerimanya. Saat kita menerimanya,
maka kita bayarkan zakat 6 kali 2,5% kali nominal dari nilai utang yang dia bawa. Wa dhahaba Malikun ila annahu yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahid. Sementara menurut Imam Malik, dizakati sekali saat menerima. Wa in aqama 'indal madin a'waman, meskipun harta itu berada di tangan orang yang berutang selama bertahun-tahun. Dan ini merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat Hasan al-Basri, Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Al-Auza'i. Nah, dan dari sekian pendapat ini, saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Bahwa untuk piutang macet itu dizakati saat diterima. Dizakati saat diterima. Tayyib. Lalu batasan perhitungannya bagaimana? Nilai piutang berapa yang harus dizakati? Sehingga nanti dia diperhitungkan. Nilai piutang berapa yang harus dizakati? Jawabannya adalah bebas. Kok bisa, Pak? Berarti kan di bawah nisab. Tunggu dulu ya. Jadi di sini Anda punya tabungan, lalu Anda punya piutang. Mohon diperhatikan, piutang bukan utang ya. Anda punya tabungan dan Anda punya piutang. Apabila akumulasi ini, total dari tabungan dan piutang ini di atas nisab atau mencapai nisab, maka posisi piutang ini diperhitungkan. Saya ulang, jika akumulasi tabungan dan piutang mencapai nisab, maka posisi piutang diperhitungkan. Sebaliknya, apabila tabungan plus piutang ternyata kurang dari nisab, maka posisi piutang tidak perlu diperhitungkan. Sebagaimana juga tabungan tidak diperhitungkan karena dia kurang dari nisab. Sehingga pembahasan apakah wajib dizakati ataukah tidak berlaku di sini. Baik. Kita ambil contoh misalnya saat ini nisab dengan nilai 85 gram emas, anggaplah ekivalen senilai 70 juta. Anggap ya, 70 juta. Baik. Kalau ada orang yang punya tabungan 30 juta. Piutangnya 5 juta. Dihitung enggak? Dihitung enggak? Dihitung atau tidak? Dihitung. Jangan sampai enggak dihitung, sayang itu lepas. Tapi tidak dizakati. Sehingga di sini ada dan tidaknya tidak mempengaruhi zakat. Kenapa? Anda belum wajib bayar zakat. Mengingat total ini belum mencapai angka nisab. Baik. Lain halnya kalau misalnya di situ Anda punya tabungan 60 juta. Piutangnya 20 juta. Nah, di sini piutang berpengaruh. Karena akumulasi sekian ini sudah mencapai nisab. Akumulasinya mencapai nisab. Sehingga apakah ini diperhitungkan? Nah, itulah yang dibahas dalam kajian tadi. Maka di sini tergantung apakah macet ataukah lancar. Kalau macet, jika Anda mengambil pendapat yang mengatakan tidak dizakati sampai diterima, berarti ini gugur kewajiban zakatnya. Paham ya? Kita ulang. Jika piutang 20 juta itu macet, piutang 20 juta itu macet, dan Anda mengambil pendapat bahwasanya tidak dibayarkan kecuali setelah diterima, karena ketika dia berada di tangan orang lain, kita nggak bisa memanfaatkannya. Mau dipakai apapun nggak bisa, apalagi dikembangkan. Sehingga itu dianggap bukan harta kita sebelum kita terima. Maka gugur kewajiban zakat untuk 60 juta. Karena ini di bawah nisab. Mafhum insyaallah? Baik. Tapi kalau lancar,
jika kita mengambil pendapat bahwa harta itu dizakati meskipun tidak diterima, meskipun belum diterima, kita biarkan ada di tempat itu, maka ini mempengaruhi kondisi nisab, sehingga 60 plus 20 dia mencapai nisab, wajib dizakati. Baik. Bagaimana kalau kita mengambil pendapat bahwasanya dia dizakati setelah diterima? Maka jawabannya adalah pada saat Anda menerima, Anda keluarkan zakatnya sekali sebagaimana pendapat Malikiyah. Sehingga ini di total dikeluarkan zakat sekali. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu teknis perhitungan zakat piutang. Baik. Agar tidak bingung, saya buat lebih mengerucut ya. Untuk piutang lancar, silakan Anda mengambil pendapat Syafi'iyah, di mana piutang lancar ini dizakati setiap tahun, sehingga dia diperhitungkan sebagaimana zakat uang yang ada di tangan kita. Sehingga piutang lancar ini disamakan dengan tabungan. Seperti uang yang ada di tangan kita. Baik, maka di posisi 20 juta sebagai piutang lancar, Anda ketika punya tabungan 60 juta, langsung dihitung sebagai komponen zakat. Udah, jika status 20 juta ini adalah piutang lancar. Dengan kriteria dibawa oleh orang yang mampu dan dia tidak menghindar ketika ditagih dan bukan orang yang suka mengingkari, bukan pula orang yang tidak memungkinkan dibawa ke pengadilan. Tapi kalau itu macet, selama belum dipegang tidak wajib dizakati. Sehingga 60 juta dari tabungan plus piutang macet ini tidak diperhitungkan karena macet, maka posisi 60 juta di bawah nisab sehingga tidak wajib zakat. Cukup jelas insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, semoga bisa menjawab semua kasus tentang masalah utang piutang dan kaitannya dengan zakat. Alhamdulillah. Kemudian kita sambung. Bagian yang paling akhir dari buku ini. Alhamdulillah, khataman kita ya. Ini adalah pagi khataman untuk buku Ada Orang Utang. Yang ketiga, membayar zakat dalam bentuk pembebasan utang. Sebagai ilustrasi. Di tahun 2020, Rudi pernah memberi utang ke Bejo. Ya, senilai 3 juta. Hingga 2021, Bejo belum mampu membayarnya sama sekali. Di tahun 2021, Rudi menghitung hartanya untuk zakat. Nilai zakat yang harus dibayarkan Rudi adalah 2,8 juta. Bolehkah memutihkan utang Bejo dengan niat untuk dijadikan sebagai zakat? Sehingga Rudi mau mengeluarkan zakat 2,8 juta. Lalu dia hubungi Bejo. Bejo. Ya. Begini. Saya mau bayar zakat 2,8 juta. Kamu punya utang 3 juta ke saya. Dan saya lihat kamu ini memang orang yang nggak mampu. Begini saja, utangnya sudah saya putihkan, nggak usah dibayar. Dan itu saya niatkan sebagai pembayaran zakat. Apakah kamu menerima, wahai Bejo? Apakah boleh seperti itu? Coba kita lihat beberapa penjelasan ulama berikut. Imam Nawawi menjelaskan masalah ini. Beliau menyebutkan, "Idza kana li rajulin ala mu'sirin dainun fa arada an yaj'alahu an zakatihi wa qala lahu ja'altuhu an zakati fa wajhani hakahuma sahibul bayan." Apabila ada orang yang memiliki piutang yang dibawa oleh muksir. Muksir itu orang yang kesulitan untuk bayar. Fa'arada ayyaja'alahu an zakatihi. Lalu piutang itu mau dijadikan sebagai penutup zakatnya. Wa qala lahu, kemudian dia sampaikan, ja'altuhu an zakati. Saya putihkan utangmu dan itu saya anggap sebagai zakatku.
Kata Nawawi, fawajhan, di sini ada dua pendapat Syafi'iyah. Wajh itu pendapat dalam satu madhab. Namanya apa? Wajh. Ya. Istilah wajh dalam kajian fikih itu pendapat dalam satu madhab. Sehingga kalau Anda baca buku fikih, fihi salah satu aujuh, di situ ada 3 wajh. Maksudnya ada 3 pendapat dalam satu madhab. Kalau pendapat beda madhab namanya qaul. Ada 3 aqwal, ada 3 qaul. Berarti pendapat bisa dalam satu madhab, bisa di luar madhab. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Bayan. Asahhuhuma, dan yang paling kuat dalam hal ini adalah la yujzi'uhu, tidak sah sebagai zakat. Wabihi qata'a as-Sumairi, dan ini pendapat yang ditegaskan oleh As-Soimari, dan ini adalah pendapat yang ditegaskan oleh As-Soimari, dan ini madhab Abu Hanifah, Ahmad, dan yang lainnya. Sehingga tidak sah pemutihan itu dijadikan sebagai pembayaran zakat. Li'anna zakata fi dhimmatihi, karena zakat itu adalah tanggung jawabnya. Fala yabra'u illa bi'iqbadiha, maka tidak bisa terlepas, dia tidak bisa bebas dari tanggung jawab itu illa bi'iqbadiha, kecuali dengan menyerahkannya. Sehingga harus ada serah terima, kecuali dengan menyerahkannya. Wathani yujzi'uhu, dan pendapat yang kedua sah. Dan ini merupakan mazhab Hasan al-Basri dan Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Ini sama dengan tadi ya. Imam Nawawi melanjutkan, asahhuhuma la yujzi'uhu, yang benar tidak sah. Dan ini pendapat yang ditegaskan oleh As-Soimari. Pendapat yang kedua sah, dan ini pendapat Hasan al-Basri dan Atha. Di sini ada pengulangan. Dan para ulama kontemporer cenderung memilih pendapat yang mengatakan tidak sah. Karena zakat harus diiringi dengan bentuk mengeluarkan, ikhraj. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan tentang zakat, Allah Ta'ala katakan apa? Wa atu az-zakah, dan tunaikanlah zakat. Aqimus shalah wa atu zakah, ya. Iqamis shalah wa itaiz zakah, dan seterusnya. Sehingga zakat itu Allah nyatakan dengan bentuk atuz zakah, memberikan zakat. Berarti ada bentuk ikhraj, mengeluarkan. Sementara pembebasan utang tidak ada bentuk mengeluarkan. Orang membebaskan utang kan tidak ada duit yang keluar sama sekali, karena duitnya sudah di luar. Sehingga dia tidak mengambil harta dia untuk dia keluarkan. Kasus semacam ini pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan jawaban beliau, al-wajib annaka tu'tihi idza kana mustahiqqa. Yang wajib adalah engkau memberikannya apabila dia orang yang berhak. Al-masyru' laka an tu'tihi mimma ladaika idza kana min ahli zakah. Yang disyariatkan adalah engkau berikan harta itu yang kau miliki idza kana min ahli zakah, jika penerimanya adalah orang yang berhak menerima zakat. Wa amma isqatu juz'in mimma alaihi, adapun menggugurkan piutangnya aniz zakah, kemudian dijadikan sebagai pengganti zakat, fala yujzi'u, ini tidak sah. Li'anna zakata i'ta'un wa daf'un wa laysat ibra'. Karena zakat itu bentuknya adalah memberikan, daf' menyerahkan, wa laysat ibra'an, dan bukan memutihkan. Sehingga kalau sebatas utangmu saya anggap lunas, ini belum dianggap zakat. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Ibn Jibrin rahimahullah. Beliau menjelaskan, as-sahihu annahu la yajuzu isqatud daini
alladhi fi dhimmatil gharim indal ya'si minhu au ta'akhurihi. Yang benar, memutihkan utang yang menjadi tanggungan debitur indal ya'si, ketika tidak ada harapan untuk kembali, dia tidak sah, tidak boleh untuk dijadikan sebagai zakat. Ma'aniyati ihtisabihi minaz zakah, ketika itu diniatkan sebagai pembayaran zakat. Karena zakat itu adalah harta yadfa'u li'anna zakata malun yudfa'u ilal fuqara. Karena zakat adalah harta yang diserahkan kepada fakir miskin. Li fakrihim, karena status dia sebagai orang yang fakir dan dia orang yang membutuhkan. Kemudian beliau memberikan keterangan tambahan. Lakin lau u'tiya minaz zakati faraddaha ala ahliha wafa'an lima fi dhimmatihi jaza dhalika. Tapi kalau kita berikan zakat itu kepada si A, lalu setelah diterima oleh si A, dia gunakan untuk membayar utang si A kepada kita, jaza dzalika, hukumnya boleh. Illam yakun hunaka qasdun au muhabah. Apabila di situ tidak ada tidak diniatkan dari awal, ya, atau karena kesepakatan di depan. Tapi kalau ada kesepakatan di depan, kamu kan punya utang ke saya 3 juta. Ini saya mau bayar zakat 3 juta. Saya mau menyerahkan zakat ke kamu dengan syarat, setelah kamu terima, nanti tolong utangnya dibayar. Siap, setuju. Nah, tidak boleh kayak gitu, sama saja ya. Baik. Tapi kalau itu di luar kesepakatan dan tidak ada rencana dari awal, sehingga kita kasih ya cuma ngasih gitu aja. Kok ternyata dia gunakan itu untuk nyicil utang, boleh untuk kita terima. Ya. Sehingga dari kasus Rudi dan Bejo di atas, Rudi boleh saja memutihkan utang Bejo senilai 3 juta rupiah, namun tidak boleh dihitung sebagai pembayaran zakat. Memutihkan utangnya boleh, tapi dihitung zakat apa? Tidak boleh. Karena zakat itu bentuknya menyerahkan dan bukan mendiamkan uang. Namun jika Rudi memberikan zakat senilai 2,8 ke Bejo, lalu Bejo membayar utangnya, ini digunakan untuk nyicil utang ke Rudi, hukumnya boleh selama tidak ada kesepakatan di awal. Baik. Insya Allah cukup jelas dari apa yang kita bahas di sini. Walhamdulillah. Demikian wallahu a'lam bagian penutup. Baik, di bagian penutup, penerbitan ulang buku utang ini sudah lama dianggedakan namun lama tertunda. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk diterbitkan kembali. Jika Anda punya masalah sengketa utang dengan orang lain, berikan buku ini sebagai hadiah untuknya. Semoga buku ini bisa menjadi referensi penengah ya. Saya tidak menjamin utangnya dibayar ya, tapi semoga bisa menjadi referensi penengah. Selanjutnya kita titip pesan. Yang pertama, selesai baca buku ini jangan lupa untuk mendoakan penulisnya. Semoga Allah jadikan sebagai amal yang diterima dan berpahala bagi penulis, penerbit, pengedarnya, termasuk Anda yang membacanya. Yang kedua, jangan lupa berbagi buku atau berbagi konten buku. Silakan Anda sebarkan konten di buku ini, semoga manfaatnya lebih luas. Dan kami mengizinkan kalau Anda mengutip dari buku yang diterbitkan oleh Pustaka Muamalah, Anda boleh kutip bagian manapun, Anda taruh di Facebook, taruh di tempat manapun, tanpa menyebutkan referensi nggak apa-apa. Silahkan, semoga manfaatnya bisa semakin luas. Kami sangat bersyukur jika ada orang yang disebabkan dengan buku ini, dia bisa mendapatkan satu titik hidayah, dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa hidup tidak sekali. Kita akan mengalami kematian dan menjalani kehidupan kedua untuk menghadap Allah yang Maha Mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, baik yang gaib maupun yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa Allah menyaksikan semua yang kita perbuat. Dia mencatat semuanya, meskipun berjuta maksiat kita melupakannya. Allah berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu, ahsahullahu wa nasuh, wallahu ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadilah aparat yang sadar akhirat, yang sadar bahwa semua yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah. Dia akan menampakkan semua yang pernah kita lakukan, yang besar maupun yang kecil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ikuti kajian bedah buku fikih ASN dan karyawan setiap pagi pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di ANB Channel. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ustaz, Ibu Ana ada rencana untuk menjalankan sebagian hartanya, tapi dalam bentuk pengobatan, Ustaz. Jadi kan kakaknya sama keponakannya ada yang sakit gitu. Bolehkah itu, Ustaz? Bagaimana Pak? Bolehkah? Ibu Ana kan ada sebagian hartanya ini zakat mal gitu, Ustaz. Dalam bentuk pengobatan, Ustaz. Jadi uangnya mungkin tidak dikasih secara langsung, tapi dia bawa kakaknya dan keponakannya itu untuk berobat, Ustaz.
Baik. Nah, bolehkah itu Ustaz? Nah, Syukur Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai hukum membayar zakat mal tapi dalam bentuk yang lain, seperti dalam bentuk sembako. Yang sering kita jumpai ada orang yang bayar zakat mal tapi dalam bentuk paket-paket sembako. Kemudian ada yang menyerahkan zakat mal dalam bentuk pakaian dan yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Termasuk juga dalam bentuk pengobatan tadi ya. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini hukumnya tidak boleh. Sehingga zakat mal dikeluarkan dalam bentuk mal. Jadi para ulama membicarakan seperti ini ya. Zakat mal itu kan ada dua ya. Ada yang objeknya mal dan ada yang objeknya urudut tijarah, barang dagangan. Karena barang dagangan ini sebenarnya masuk dalam kajian zakat mal. Untuk barang dagangan, apakah dikeluarkan zakat dalam bentuk objek yang diperdagangkan? Objek dagangan, ataukah dikeluarkan dalam bentuk mal? Mal di sini yang dimaksud adalah uang. Uang, emas, perak itu masuk mal. Baik. Untuk objek dagangan, ulama beda pendapat. Apakah dikeluarkan dalam bentuk objek dagangan ataukah dikeluarkan dalam bentuk uang? Sehingga kalau ada orang yang misalnya dia jualan tempe, ya, bakul tempe, bayar zakatnya pakai tempe. Bakul tahu, jualan tahu, bayar zakatnya pakai tahu. Apakah seperti itu ataukah dalam bentuk uang? Ada khilaf dan pendapat yang kuat, dia bayar zakatnya dalam bentuk uang. Meskipun ada yang menyarankan, apabila tidak memungkinkan dalam bentuk uang, karena uang tunai tidak ada, maka diperbolehkan dalam bentuk objek dagangan ketika dibutuhkan. Saat kasus pandemi kemarin, ada banyak toko yang nggak laku. Sementara total nilai stok mencapai nisab. Dia nggak punya uang tunai kalau dipakai untuk membayar zakat dari toko ini. Bolehkah zakatnya dari objek yang diperdagangkan? Karena ini dibutuhkan, sebagian membolehkan, sehingga Anda bisa mengambil objek yang ada di toko itu, barang dagangan di toko itu, lalu dibayarkan sebagai zakat untuk barang dagangan. Sementara untuk mal, untuk pembahasan uang, apakah zakatnya boleh dalam bentuk barang yang lain? Pendapat yang kuat tidak boleh. Kecuali jika dalam kondisi mendesak. Seperti fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Lajnah terkait kasus perang di musim dingin ya. Ini dalam rangka untuk winter aid di daerah Afghanistan. Waktu itu ada informasi bahwasanya Afgan sangat membutuhkan selimut dan perlengkapan musim dingin. Sementara ketersediaan di sana sangat menipis. Akhirnya zakat masyarakat Saudi yang dikirim ke Afghanistan, itu diwujudkan dalam bentuk selimut. Karena mereka lebih butuh itu daripada uang. Sehingga diwujudkan dalam bentuk apa yang mereka butuhkan. Berarti ini pertimbangannya adalah pertimbangan karena sangat butuh itu. Sementara jika bentuknya pengobatan, ini sifatnya pilihan ya. Dalam arti sebenarnya penerima itu dia ketika mau melakukan pengobatan, dia bisa memilih antara pengobatan dengan metode 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Karena itu kami sarankan sebaiknya tetap diserahkan dalam bentuk uang. Beda dengan kasus yang tadi ya, yang jihad di Afgan tadi. Kalau yang ini kan ada banyak pilihan pengobatan. Karena salah satu pertimbangannya begini. Kalau ibu Anda memberikan zakat dalam bentuk pengobatan tertentu, misalnya A. Pengobatan itu kan biasanya berkesinambungan. Kadang ada orang yang dia sengaja, saya nggak mau milih itu. Kenapa? Saya khawatir nanti efek berkesinambungannya lebih panjang. Sementara saya tidak sanggup untuk menutupi biaya pengobatan itu secara berkesinambungan. Sehingga tidak sekali kemudian sembuh kan tidak. Habis diobati nanti besok lagi. Nah zakat yang diberikan bisa jadi menutupi yang pertama. Tapi untuk kelanjutannya tidak ada.
Maka di posisi ini, untuk biaya pengobatan sebaiknya Anda kasihkan uang saja. Nah, selanjutnya teknis pengobatan mana yang akan dipilih oleh saudara ibu, itu diserahkan ke mereka, dan Anda juga bisa galang dana dari para keluarga untuk membantu keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Kak. Kakak saya punya utang riba. Sedangkan sang suami setiap bulan ngasih uang zakat dengan alasan kalau tidak disakati dagangannya sepi. Terus yang saya tanyakan, bagaimana sikap istri dengan uang tersebut? Apakah tetap untuk bayar zakat atau mau dialihkan, disimpan uangnya untuk membayar utang riba yang nilainya banyak? Utang Miliar. riba. Utang riba ini bentuknya fisik, KPR. Di bank. Ya, bentuknya apa utang riba ini? Pinjaman bank. Pinjaman ya. Iya. Baik. Pinjaman untuk usaha. Iya, usaha. Sekarang usahanya lagi turun. Mau utangnya belum bisa melunasi. Nilai asetnya belum cukup melunasi. Baik. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Tayyib. Pertama yang perlu kita perhatikan ya, terkait latar belakang kenapa kita bayar zakat. Kita bayar zakat bukan untuk mencari kekayaan. Kita bayar zakat bukan karena alasan agar harta kita semakin bertambah. Tapi kenapa kita bayar zakat? Jawabannya kita bayar zakat untuk menunaikan kewajiban. Allah perintahkan hal itu. Dan Allah memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak bayar zakat. Hartanya akan dijadikan sebagai lempengan, kemudian dia disetrika di neraka. Dia disetrika di neraka dengan harta itu. Dan Allah katakan, hadza ma kanastum. Ini adalah harta yang dulu kau simpan. Sehingga benda yang dulu kita sayangi, ternyata menjadi musuh kita ketika di akhirat. Itulah harta. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya harta yang tidak dizakati akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk syuja' akra. Ular besar yang botak. Ya. Kenapa botak? Karena saking kuatnya bisa yang ada pada ular ini, sampai botak kepalanya, yang disebut dengan syuja' akra. Kemudian dia melilit orang itu, dan mulutnya menganga tepat di mukanya, siap untuk menerkam orang ini. Dan ular itu mengatakan, ana kanzuka, ana maluka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Sehingga sesuatu yang ketika di dunia kita sangat sayangi, kita cintai, kita Masya Allah sangat memuliakannya, itulah harta. Kita simpan, kita sayangi, jangan sampai ada yang berkurang, nanti jadi musuh di akhirat. Itulah harta manusia. Makanya jangan sampai harta itu tidak dizakati. Dan dalam prinsip zakat, lebih baik kelebihan daripada kurang. Sehingga kalau bayar zakat, Anda lebihkan tidak apa-apa. Nah itu kelebihannya jadi apa Pak? Jadi sedekah insya Allah. Tapi kalau kurang, berarti tanggung jawab itu belum gugur. Anda harus tambahkan kekurangannya. Dan bisa jadi ketika kurang itu dibawa ke akhirat, ini bisa berbahaya. Baik, maka sekali lagi kami ingatkan bahwa latar belakang kita bayar zakat adalah menjalankan perintah Allah, bukan karena alasan kalau nggak saya zakati nanti harta saya atau dagangan saya nggak laku, nggak laris. Bukan karena alasan itu. Sehingga kita bayar zakat bukan karena alasan agar harta kita semakin bertambah, tapi kita bayar zakat karena alasan agar kita bebas dari kewajiban atau tanggung jawab kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini ada satu masalah di mana utang riba atau orang ini punya utang riba, sementara dia juga bayar zakat. Jadi saya ngitungnya kayak gini ya. Stok
kemudian stok ini nilainya sudah mencapai nisab. Nah, karena sudah mencapai nisab, di atas nisab, maka ada kewajiban zakat. Ada kewajiban zakat. Konsekuensi ketika stok itu sudah mencapai nisab, maka di situ ada kewajiban zakat. Baik. Selanjutnya, ada utang riba. Yang utang ini nilainya lebih besar dibandingkan, atau nilainya cukup besar gitu aja. Nilainya cukup besar. Sudah? Apakah utang ini mengurangi komponen zakat? Ataukah tidak mengurangi? Kemarin sudah kita bahas ya. Utang ini apakah mengurangi komponen zakat ataukah tidak? Di situ ada dua keadaan. Jika utang itu dibayarkan lebih cepat, sampai akhirnya nilai stok ini di bawah nisab, berarti dia mengurangi komponen zakat. Tapi kalau utang itu tidak dibayarkan, apalagi ini utang ke bank kan terjadwal. Sehingga dibayar dalam bentuk banyak, tidak bisa, bank tidak mau. Karena mereka takut nanti bunganya turun. Maka yang dilakukan adalah dia hanya bisa bayar bulanan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh bank. Sehingga di sini utangnya ada dua keadaan, dibayarkan. Kalau dibayarkan berarti apa? Mengurangi nilai zakat, mengurangi komponen zakat. Yang kedua, tidak dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, dia tidak mengurangi, tidak diperhitungkan. Sehingga yang diperhitungkan cuma stoknya saja. Nah, kalau sudah diperhitungkan stoknya saja, terus jadi zakat, nah zakat ini jangan dikumpulin. Zakat ini jangan dikumpulin. Kalau dikumpulin berarti belum bayar. Sehingga yang dipakai untuk bayar, yang dipakai untuk bayar utang bukan dari zakat yang dikumpulin, paham ya? Misalnya total stoknya 100 juta. Berarti zakatnya 2,5 juta. Sudah? Kalau utangnya dibayar, gunakan uang yang lain, bayarkan. Berarti 100 juta itu berkurang. 100 juta berkurang. Misalnya sudah dibayar ke bank 20 juta, jadi tinggal 80. Maka zakatnya bisa berkurang, jadi 2,5% dari 80 juta. Yang awalnya 2,5 juta, berarti sekarang jadi berapa itu? 2,5%-nya. Jadi 2 juta. 40. Baik, paham insya Allah ya? Sehingga kalau nilai stok, misalnya 100 juta. Ada? Lalu utang ke bank, utang bank dibayar 20 juta. Berarti di sini komponen zakat jadinya berapa? 100 minus 20. 80 juta. Nah, ini yang dikalikan 2,5% sama dengan 2 juta. Tapi kalau utang bank tidak dibayarkan, Pak, ini tidak bisa dibayarkan 20 juta. Bisanya cuma dibayarkan sesuai dengan schedule. Baik, berarti stok tetap dihitung utuh 100 juta. Zakatnya 2,5%. Berarti bayarnya 2,5 juta. Nah, nilai zakat ini jangan disimpan. Ini kewajiban yang harus tetap ditunaikan. Kalau disimpan jadinya belum bayar zakat. Meskipun masih punya utang banyak. Karena utang itu belum dilunasi. Wallahu a'lam. Ya. Baik, silakan. Bismillah. Ustadz, bila kalimatnya, ini saya ada zakat untukmu, tapi tahu sendiri ya, kamu punya hutang sama saya. Apakah itu juga termasuk kesepakatan di awal? Ya, hadza min qasdin au muhabah. Kata Syekh Ibnu Jibrin, berarti memang ada rencana dari awal. Ada rencana dari awal agar itu digunakan sebagai pembayar zakat. Sehingga ketika ditunaikan, ini zakat dari saya, tapi tahu sendiri loh ya, kamu kan punya utang ke saya, podo wae kan ya.
Dan maksud kalimat tahu sendiri apa? Tahu sendiri kewajibanmu segera dibayarkan dengan uang ini. Baik. Nggak boleh yang kayak gini ya. Udah kalau ngasih ya ngasih saja. Baik. Cukup? Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Minta tolong Ibu, volume televisinya di mute. Oh ya, Hmm. ini dengan Ustadz Ani. Oke, betul. Silahkan. Oh ya, enggak, saya udah kirim PA, tapi ini bisa masuk, saya baca di sini aja ya. Baik, silahkan Ibu. Izin bertanya, bila ada seorang suami meninggal dan dia ternyata di saat hidupnya ada kerjasama dengan seorang developer. Jadi yang memiliki tanah dan dikelola, dibangun rumah dengan sistem sertifikasi ya. Misalnya setiap sudah dibangun 3 rumah, mendapatkan 1 rumah. Kemudian untuk akses jalan masuk ke perumahan harus meminta tambahan dan disepakati ditanggung oleh kedua belah pihak. A dan B dengan harga 400 juta, jadi masing-masing 50 juta. Dan sudah berjalan. Ada yang tinggal dari sana. Kemudian ketika A meninggal, ternyata ada pinjaman kepada developer 50 juta. Dan plus untuk jalan 50 juta. Qadarullah, yang 3 rumah sudah dikontrakkan 1, dan yang 2 sudah dari dulu dijual, belum laku-laku. Sekarang yang kami tanyakan, hukumnya A yang sudah meninggal, itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Dan kami juga udah berusaha untuk menjual ini itu, tapi belum mencukupi. Apa yang harus dilakukan? Kemudian apakah rumah itu juga harus dijaga? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu Wafikum barakallah. Ahsanallahu azaakum wa ghafara mautakum. Baik. Memang ini salah satu di antara yang perlu untuk kita perhatikan secara serius. Ketika orang melakukan bisnis yang belum selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan, sementara masih ada kasus utang piutang yang cukup jelimet dalam bisnis itu. Karena itulah para ulama mengatakan, ketika seseorang sedang menjalankan sebuah bisnis atau transaksi apapun yang melibatkan utang piutang dan itu belum selesai, kemudian dia mengalami sakit, saat dikhawatirkan meninggal dunia, wajib bagi orang ini untuk berwasiat. Sampai pada tingkatan wajib. Kalau dia nggak berwasiat, terhitung dosa. Kenapa? Ada hak yang harus dialihkan kepada anak keturunannya, kepada keluarganya, sehingga mereka perlu tahu. Maka harus diwasiatkan, kemudian sebutkan kewajibannya apa saja, lalu utangnya berapa, kepada siapa saja. Wajib berwasiat seperti itu. Karena ketika dia melepaskan dirinya dari dunia, sementara masih ada tanggungan utang, itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Utang tidak akan pernah dilupakan, karena semua akan diselesaikan di akhirat. Sehingga kalau tidak selesai di dunia, kemudian juga tidak diselesaikan oleh ahli warisnya ketika di dunia, maka akan menjadi beban bagi yang bersangkutan sampai kiamat. Dan dalam hadis yang pernah kita singgung, ya, ketika ada jenazah yang tidak mau disolati oleh Nabi SAW, lalu ditanggung oleh Abu Qatadah. Pada saat sahabat Abu Qatadah melunasi utang orang ini, dia lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, utangnya sudah saya lunasi." Jawab Nabi SAW, "Al-ana qad baridat jildu." Sekaranglah wahai Abu Qatadah, baru kulitnya bisa mendingin. Sehingga orang bisa tenang ketika di kuburan setelah dia melepas semua utangnya. Karena itu semangat bagi para keluarga, miliki tekad dan niat yang
yang baik untuk membebaskan utang dari jenazah, dari mayit. Ya. Sehingga ibu atau istri misalnya dan anak-anak berkumpul, kita tekad gimana sebisa mungkin utang bapak pokoknya harus lunas. Jangan sampai tidak lunas. Nah, selanjutnya dirinci ya. Berapa harta bapak? Harta bapak itu yang mana saja sih? Ini harta bapak. Kemudian utang bapak yang mana? Ini utang bapak. Terus perjanjian yang belum selesai apa saja? Ini perjanjian yang belum selesai. Nah, untuk perjanjian yang belum selesai, silakan dilanjutkan oleh ahli waris. Disambung ya. Silahkan dilanjutkan oleh ahli waris. Untuk utang bapak yang belum lunas, sebisa mungkin segera dilunasi. Kalaupun ya, mengandalkan sebuah objek seperti tadi rumah yang belum laku. Memang sekarang agak rumit ya untuk bisa menjual rumah di era pandemi seperti ini agak susah. Kalau bentuknya adalah rumah yang dia belum laku. Dan ada aset yang lain yang bisa digunakan untuk nutupi lebih cepat. Anda gunakan aset yang lain. Jadi jadikan rumah ini sebagai jaminan. Ibaratnya utang bapak tadi ditutupi dengan aset yang lain yang dimiliki oleh keluarga, tidak apa-apa. Gunakan untuk nutupi utang ke orang lain tadi. Ke developer atau ke siapapun yang rekanan bapak. Dalam rangka untuk melepas tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya penjualan rumah ini bisa lebih santai, ya. Tidak buru-buru, karena Anda menggunakan aset yang lain untuk menutupi utang. Insya Allah itu yang lebih aman, karena kalau menunggu rumah ini terjual, barangkali akan cukup sulit ya di kondisi pandemi seperti ini, sehingga bisa kita tutupi dengan yang lainnya. Dan apakah rumah ini dizakati? Jawabannya betul, karena dia masuk objek dagangan, sehingga harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilai nominal rumah. Dan inilah nilai zakat yang cukup besar karena nominalnya besar, ya, miliaran, atau misalnya ratusan juta. Sementara ketika rumah belum laku, uang yang harus dikeluarkan sebagai zakat bisa jadi belum ada. Dan kalau belum ada, maka terhitung sebagai utang zakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk kajian bedah buku Ada Orang Utang di episode yang keberapa? 39 ya. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.